Di episode sebelumnya kita telah melihat bagaimana Xiaoyan yang telah menerobos tingkat doseng dan mengakhiri pertempuran besar dan kemudian dia pun menghadap gurunya. "Guru," ucapnya dengan suara bergetar, "oleh jiwa, mereka harus dibayar atas segala kejahatan mereka. Kita harus membentuk aliansi. Hanya dengan menyatukan kekuatan para ahli terkuat di dataran tengah, kita bisa memberikan perlawanan yang berarti." Yao Chen, yang memahami betul beratnya beban yang dipikul Xiaoyan mengangguk mantap. Keputusan yang bijaksana, Xiaoyan, olah jiwa adalah musuh yang tidak bisa diremehkan. Pergilah, kumpulkan sekutu dan tunjukkan pada dunia bahwa harapan masih ada. Dengan restu sang guru, Xiaoyan bersiap untuk memulai perjalanan. Singkat cerita, Xiaoyan tiba di lembah api pembakaran disambut langsung oleh ketua Huoyun. Di hadapannya berdiri ayah dari Tang Zhen dan kakek dari Hong Er. Dua sosok yang menatap Xiaoyan dengan kekaguman mendalam. Xiaoyan tanpa ragu memberikan penghormatan. "Salam hormat ketua Huoyun. Saya Xiaoyan dari Paviliun Bintang Jatuh." Huoyun menatapnya dengan tajam, sorot matanya menyelidik. "Jadi kau Xiaoyan yang menggemparkan dataran tengah itu, doseng termuda dari Paviliun Bintang Jatuh. Kau pernah menyelamatkan Hong Er," kata Huoyun dengan suara berat. "Lembah api pembakaran menghormati budimu. Namun jika kau datang untuk mengajak kami beraliansi, ketahuilah kami tidak pernah bersekutu dengan yang lemah. Jika kau ingin mendapatkan persetujuanku, kau harus membuktikan diri." Tiba-tiba aura api yang dahsyat menyelimuti tubuh Huoyun. Naga-naga api menari-nari di sekelilingnya. Xiaoyan memasang kuda-kuda. "Kalau begitu mohon bimbingannya, senior." Pertarungan pun dimulai. Naga-naga api Huoyun menyerbu dengan ganas. Namun, Xiaoyan tidak gentar. "Engri Buddha Lotus," serunya melepaskan jurus andalannya. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh aula. Energi api beradu dengan kekuatan lotus yang menghancurkan. Hong Er terkesiap. "Xiaoyan, dia sangat kuat. Kekuatannya berada di level yang berbeda." Tang Zhen menelan ludah. Semoga saja aula ini tidak runtuh akibat ledakan ini. Ia merasakan aura Xiaoyan yang jauh melampaui dugaannya. Pertarungan ini bukan hanya ujian kekuatan, tetapi juga ujian bagi kesiapan lembah api pembakaran untuk menghadapi masa depan yang penuh gejolak. Benturan dahsyat itu mengguncang segalanya. Xiaoyan berhasil menandingi kekuatan Huoyun membuat semua yang hadir terpukau. Huoyun tertawa bergelak, "Bagus, generasi muda memang melampaui generasi tua. Ini luar biasa, tapi ini belum selesai. Ayo kita pindah ke aula yang lebih luas. Aku ingin bertarung lagi." Aku merasa bersemangat melihat anak muda sekuat ini. Namun saat Huoyun hendak menyerang lagi, tiba-tiba ia terhuyung. Rasa sakit yang luar biasa menusuk dadanya dan ia memuntahkan darah. Semua orang terkejut. Hong Er bergegas mendekat. "Kakek." Luka lama kakek terbuka lagi. Ia menduga bentrokan energi tadi telah memicu luka lama yang selama ini tersembunyi. Xiaoyan terkejut melihat Huoyun terluka. Tanpa ragu, ia bergegas mendekat dan memeriksa keadaannya. Saat menyentuh tangan Huoyun, Xiaoyan merasakan hawa dingin yang menusuk. "Ada energi racun gelap di dalam meridianmu, luka dalam yang parah." Serunya cemas. Huoyun menghela napas berat. "Dulu saat aku bertarung dengan Huntian di sialan itu, aku berhasil mengalahkannya. Tapi dia menyelinapkan racun ke dalam tubuhku. Aku sudah mencoba berbagai cara untuk menyembuhkannya, tapi racun ini tidak pernah hilang. Dia memang licik dan menyebalkan." Nada bicaranya dipenuhi amarah dan frustrasi. Racun Huntian bukan hanya melukai tubuhnya, tetapi juga meracuni jiwanya. Melihat kakeknya kesakitan, Hong Er menatap Xiaoyan dengan penuh harap. "Apa kau punya cara untuk menyembuhkan kakek? Aku akan mengumpulkan seluruh kekuatan lembah api pembakaran jika itu bisa membantumu." Xiaoyan mengangguk mantap. "Jika aku mengumpulkan seluruh kekuatan api surgawi, ada sekitar 80% kesempatan untuk menghilangkan racun itu. Aku akan segera mencoba." Namun sebelum Xiaoyan sempat bertindak, Huoyun mengangkat tangannya. "Tunggu dulu, sebelum kau menyembuhkanku. Jika kau berhasil, apa imbalannya? Apakah kau ingin aku bergabung dengan aliansimu?" Xiaoyan menatap Huoyun dengan tatapan tulus. "Senior, Anda terlalu meremehkan saya. Masalah aliansi itu urusan nanti. Yang terpenting saat ini adalah menyembuhkan Anda. Saya Xiaoyan sebagai seorang alkemis tidak akan pernah berdiam diri melihat seseorang kesakitan. Saya tidak akan membiarkan teman atau orang-orang terdekat saya terluka dan meminta bantuan. Lalu saya hanya diam saja." Kata-kata Xiaoyan penuh ketegasan dan kepedulian menyentuh hati semua yang mendengarnya. Mendengar ucapan tulus Xiaoyan, hati Huoyun luluh. Senyum hangat mereka di wajahnya. "Baiklah, baiklah.
Lembah api pembakaran akan bergabung dengan aliansimu. Kau benar-benar anak yang baik, tidak hanya kuat dalam bertarung, tapi juga ahli dalam pengobatan. Kau emang alkemis terhebat di dataran Jawa, dulu kau juga sudah menyembuhkan Hong Er. Kami, lembah api pembakaran akan selalu mengingat kebaikanmu. Namun, ekspresi Huo Yun berubah serius. Tapi soal aliansi, nada bicaranya menggantung, menandakan bahwa masih ada hal yang perlu dibicarakan. Mendengar jawaban Huo Yun, hati Xiaoyan dipenuhi kebahagiaan. Ia berhasil, lembah api pembakaran, salah satu sekte terkuat di dataran tengah kini menjadi bagian dari aliansinya. Senyum lega terukir di wajahnya. Setelah menyelesaikan urusannya di lembah api pembakaran, Xiaoyan segera mengirimkan surat undangan kepada sekte bunga. Sebagai ketua sekte saat ini, Yunyun menerima gulungan undangan tersebut. Senyum tipis menghiasi wajahnya saat membaca surat dari mantan kekasihnya. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk bergabung dalam aliansi yang akan dibentuk Xiaoyan. Pertemuan kembali mereka akan menjadi momen yang dinanti-nantikan penuh dengan kenangan dan harapan baru. Setelah berkeliling dataran tengah dan mengirimkan undangan kepada sekte-sekte terkuat, Xiaoyan kembali ke paviliun bintang jatuh. Dengan wajah bersemangat, ia melaporkan hasilnya kepada Yao Chen. Guru, sekte bunga dan lembah api pembakaran telah setuju untuk bergabung dengan aliansi kita. Namun Menara Pil masih belum memberikan jawaban. Xiaoyan menyerahkan surat balasan dari Yunyun dan sesepuh pertama lembah api pembakaran kepada Yao Chen. Surat dari Yunyun dan sesepuh pertama lembah api pembakaran telah saya terima. Guru, kabar baik ini memberikan secerca harapan meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi untuk meyakinkan Menara Pil. Xiaoyan menatap gurunya dengan penuh harap. Guru, saya mohon bisakah Anda membujuk Menara Pil untuk bergabung dengan aliansi kita? Bagaimanapun, guru adalah lulusan dari sana. Saya harap guru bisa mengajak para ketua aula Menara Pil untuk bergabung. Yao Chen terdiam. Permintaan Xiaoyan membangkitkan kenangan masa lalu yang pahit. Salah satu ketua Menara Pil adalah mantan kekasihnya. Hubungan mereka berakhir dengan luka yang mendalam. Xiaoyan dan Peng Junze terus berusaha meyakinkan Yao Chen untuk membujuk Suanyi agar bergabung. Jika Menara Pil bergabung, kekuatan kita akan berlipat ganda. Peluang kita untuk mengalahkan Aula Jiwa akan semakin besar. Seru Xiaoyan penuh semangat. Semua orang berusaha meyakinkan Yao Chen untuk pergi ke Menara Pil dan membujuk para tetua di sana. Namun, Yao Chen merasa bersalah terhadap Suanyi di masa lalu. Bayangan masa lalu menghantuinya, membuatnya ragu untuk bertemu dengan mantan kekasihnya. Mampukah ia mengatasi rasa bersalah dan egonya demi kepentingan yang lebih besar? Dilema ini membuatnya semakin tertekan dan bimbang. Peng Junze menggelengkan kepalanya. Suanyi sungguh kasihan. Dia sangat mencintai Yao Chen dulu. Tapi Yao Chen benar-benar pria yang jahat. Dia mengkhianati wanita cantik itu, membuang waktunya dan meninggalkannya begitu saja. Mendengar ucapan Peng Junze, Yao Chen tersulut emosi. Diam kau Peng Junze, kau tidak tahu apa-apa tentang wanita garang itu. Kenangan pahit masa lalu kembali menghantuinya. Peng Junze semakin gencar menyerang Yao Chen. Kenapa kau sok jadi orang yang tidak bersalah? Kenapa kau tidak berani kembali ke Menara Pil setelah berkelana selama beberapa dekade? Apa yang kau sembunyikan? Apakah kau merasa bersalah? Yao Chen kehilangan kesabaran. Jangan pura-pura bodoh. Menghadapi seseorang seperti Suanyi tidaklah mudah. Apa kau yakin bisa menangani wanita super mengerikan itu? Nada bicaranya penuh sarkasme dan frustrasi. Ia tahu betul betapa sulitnya menghadapi Suanyi dan Peng Junze sama sekali tidak mengerti situasinya. Kilas balik membawa kita ke masa lalu. Saat Yao Chen dan Suanyi masih menjalin kasih, Yao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kriteria pria idamanmu? Suanyi menjawab dengan nada yang dingin, aku tidak punya kriteria tinggi. Selama dia bisa mengikutiku kemanapun aku pergi, mematuhi semua perintahku, bahkan jika aku melakukan kesalahan. Yao Chen terkejut, bagaimana jika dia tidak bisa, bagaimana jika dia tidak mau melakukan itu? Suanyi tersenyum sinis, aku akan memberinya pil birahi, pil cuci otak, pil boneka. Jangan khawatir. Aku akan menyentuh hatinya dengan obat-obatan ini. Dia tidak akan bisa meninggalkanku. Mendengar jawaban Suanyi, Yao Chen merasa ngeri. Ia tidak bisa menerima cara pandang Suanyi yang manipulatif dan obsesif. Akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Kembali ke masa sekarang, Xiao Yixian, Medusa, dan King Lin mencibir Yao Chen. Kau benar-benar pengecut, kau bukanlah seorang pria. Wanita memang seperti itu, manipulatif dan penuh perhitungan. Xiaoyan merasakan kesedihan dan kekecewaan yang sama dengan gurunya.
Ia menggenggam tangan Yao Chen dengan erat. "Guru, kita memiliki nasib yang sama." Wanita itu benar-benar mengerikan, mereka seperti monster yang berkeliaran di malam hari. Yao Chen menghela napas. "Kau mengerti aku, kan? Jika bukan karena sifatnya, mungkin aku tidak akan pergi." Xiaowan tersenyum tulus. "Tapi guru, aliansi ini lebih besar dari apapun. Bagaimanapun kita harus pergi ke sana. Guru juga harus ikut. Bagaimanapun guru adalah mantan alumninya. Guru harus ikut membujuk para ketua aula untuk bergabung dengan aliansi ini. Kita harus segera pergi." Kata-kata Xiao Yan penuh dengan keyakinan dan dukungan membangkitkan semangat Yao Chen. Keesokan harinya, Yao Chen dan Xiao Yan terpaksa pergi menuju paviliun obat. Tanpa diduga, Yao Chen kembali bertemu dengan mantan kekasihnya di sana. Suasana menjadi canggung dan penuh kenangan lama yang belum terselesaikan. Wanita itu bernama Suanyi termenung. "Setelah bertahun-tahun kau meninggalkanku, akhirnya kau datang lagi. Apakah aku begitu menakutkan? Haruskah aku melakukan ini hanya untuk bisa melihatmu?" Yao Chen terdiam, terikat oleh situasi ini. "Ini semua salah paham," ucapnya. "Aku minta maaf, waktu itu aku belum siap untuk kembali dan aku takut berhadapan denganmu. Kau orang yang sangat baik, aku tidak pantas untukmu. Aku telah membuatmu menunggu terlalu lama." Di sisi lain, Xiao Yan menyemangati gurunya agar berhasil. Suan Yi tersenyum sinis menunggu. "Siapa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu? Buat apa aku menunggu orang sepertimu? Dulu aku memang terpikat dengan ketampananmu, tapi ada banyak pria tampan saat ini. Lagi pula akhir-akhir ini aku menyukai pria yang lebih muda. Dia jauh lebih tampan darimu. Dulu aku memang menyukaimu, tapi kurasa aku sudah tidak menyukaimu lagi. Dan buat apa aku harus membuang-buang waktu untukmu?" Mendengar hal ini, hati Yao Chen terasa sakit. "Jadi kau hanya tergila-gila pada fisikku, bukan hatiku." Suanyi tertawa sinis. "Dulu kau memang tampan, tapi sekarang kau sudah tua, lapuk dan bawa tanah. Aku tidak tertarik lagi padamu." Mendengar itu, hati Yao Chen hancur dan ia memuntahkan darah. Suan Kongji di kejauhan tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, Yao Chen, akhirnya kau mengalami hal seperti ini juga. Dulu kau sangat sombong atas ketampananmu." Xiao Yan hanya bisa menghela napas melihat kejadian ini. Yao Chen menatap Suan Kongji dengan marah. "Kau sudah tahu ini semua? Kau sengaja menjadikanku umpan? Kurang ajar." Suan Kongji menjawab dengan sinis. "Seseorang masih hidup dan bahkan tidak mengirimiku kabar sedikit pun. Ini adalah balas dendam." Yao Chen dan Suan Kongji terlibat pertengkaran sengit. Xiao Yan yang melihat hal ini hanya bisa berkomentar. Ternyata master dan senior Suan Kuangji memiliki hubungan yang sangat baik. Mereka mungkin sahabat nongkrong waktunya sekolah. Suanyi menggelengkan kepala. Memang semua pria tidak mengenal umur, kelakuan mereka seperti anak-anak tidak ada bedanya. Kemudian diperlihatkan para tetua paviliun obat, teman-teman Yao Chen sedang berkumpul. Mereka membicarakan tentang aliansian. Suan Kuangji membuka suara. "Dalam surat Xiaoyan, dia ingin kita membuat aliansi dan bergabung dengannya. Aula Jiwa sangat ambisius dan jahat, sudah berkali-kali menyerang Menara Pil. Memang kita harus membuat aliansi," salah satu tetua menimpali. "Itu benar, mantan pemimpin Menara Pil telah jatuh dalam konspirasi klan Jiwa. Pertumpahan darah itu tidak bisa dilupakan. Dulu pemimpin Menara Pil dijebak oleh Aula Jiwa." Suan Kuangji menjelaskan, mantan pemimpin Menara Pil adalah orang yang rendah hati, penuh kebaikan, dan sangat dihormati. Dulu dia pernah menyelamatkan seorang anak yatim piatu selama perang. Dia menyukai bakat anak itu dan mengajarinya dengan hati-hati menjadikannya seorang murid. Namun tanpa diduga anak itu ternyata adalah utusan dari klan Jiwa Hun Huzi. Dengan identitas palsunya Hun Huzi tanpa belas kasihan menyerang pemimpin Menara Pil dari belakang. Hun Huzi adalah seseorang berhati serigala. Dengan bantuan beberapa ahli dari klan Jiwa, mereka menyerang pemimpin dan membunuhnya serta mencuri beberapa harta dari Menara Pil. Mereka benar-benar sangat kejam. Kekuatan klan Jiwa adalah yang tertinggi di dataran tengah. Tapi sebagian besar orang di Menara Pil adalah alkemis. Jadi mereka tidak pandai bertarung. Bahkan jika kita ingin membalaskan dendam, mungkin itu tidak cukup. Aula Jiwa benar-benar sangat kuat. Kita masih memiliki harapan jika kita bersatu untuk menghancurkan Aula Jiwa. Kata salah satu tetua, ada banyak pasukan dengan kondisi yang sama seperti paviliun obat. Mungkin membentuk aliansi adalah pilihan yang bagus. Namun Suan Kuangji menambahkan, memang benar, tapi ini akan sangat sulit. Xiao Yan bertanya, mengapa begitu? Yao Chen menjawab, karena yang berhak memutuskan bukanlah mereka bertiga. Xiao Yan sangat terkejut, apa, ternyata masih ada orang kuat di paviliun obat.
Aku berpikir mereka bertiga adalah pemimpin tertinggi paviliun obat. Yao Chen menjelaskan, tentu saja tidak, di atas 3 orang itu masih ada Dewan Ketua Utama Paviliun Obat. Semua masalah utama dari Paviliun Obat harus diputuskan melalui Dewan Tetua dengan voting. Mereka adalah inti kekuatan Paviliun Obat. Xuan Kuangji menambahkan, kita hanya memiliki 3 kursi dari 10 kursi di Dewan Utama. Ketika kita mendapatkan undangan dari Xiaoyan, kita telah memberitahu Dewan dan setuju untuk membuat aliansi. Xiaoyan bertanya, apakah voting itu kalah atau menang? Xuan Kuangji menjelaskan dalam pertemuan itu ternyata kami imbang. Ada 5 yang setuju dan 5 yang menolak, namun masih ada kesempatan. 3 hari ke depan akan ada tetua baru yang akan dilantik. Xiaoyan yang mendengar itu menjadi geram. Jadi kita masih memiliki harapan bagaimana cara kita membujuk tetua baru itu untuk mendukung kita. Namun ketiga tetua paviliun obat menggelengkan kepala. Mustahil, kata salah satu dari mereka. Bagaimanapun, tetua baru itu adalah saingan Yao Chen untuk merebutkan Xuanyi. Mendengar hal ini, Yao Chen terkejut. Xiaoyan bertanya, siapa orang itu? Salah satu tetua paviliun obat menjawab, kandidat tetua baru itu bisa dibilang musuh bebuyutan gurumu. Si iblis tua-tua Hao. Si iblis tua Hao yang mana diceritakan dia bersaing dengan Yao Chen untuk merebutkan para gadis. Namun tentu saja orang itu selalu ditolak oleh semua wanita dan malah wanita itu memilih Yao Chen. Tentu saja dia tidak akan mungkin bisa mendukungmu, Xiaoyan. Sejak saat itu si iblis tua Hao ini selalu memiliki dendam yang sangat besar kepada gurumu. Dia tidak akan mungkin memberikan celah sedikit pun, apalagi mengetahui kau adalah muridnya. Tentu saja dia tidak akan membiarkanmu sedikit pun. Xiaoyan ini berkata, kalau dia belum jadi tetua berarti kita masih punya harapan. Bagaimana kalau kita menghabisinya? Dia berbicara kepada gurunya. Yao Chen menyeringai, Xiaoyan, itu ide yang bagus. Xuan Kuangji dan Xuanyi yang mendengar itu langsung curiga. Hei, apa yang kalian bicarakan? Apa kalian merencanakan sesuatu yang jahat? Tanya Xuanyi. Yao Chen tersenyum sambil merangkul Xiaoyan, kami hanya bercanda. Santai saja, kami tidak mungkin melakukan kejahatan karena kami takut dengan polisi Konoha. Yao Chen menggelengkan kepala, kita tidak perlu membunuhnya. Mencegahnya menjadi tetua agung sudah cukup. Kita harus mengirim seseorang untuk bersaing memperebutkan posisinya. Xuan Kuangji mengerutkan kening. Saat ini di paviliun obat tidak ada orang yang memiliki kekuatan dalam pemurnian obat yang mampu bersaing dengannya. Xuanyi menimpali, Yao Chen, kau sudah keluar dari paviliun obat. Kau menikmati dunia luar, kau tidak bisa lagi bersaing untuk menjadi seorang tetua. Yao Chen tersenyum misterius, tenang saja, walaupun aku tidak memenuhi syarat, tapi masih ada alkemis lain, yaitu alkemis terkuat di wilayah Jawa. Dia adalah muridku, dia yang akan menantang si iblis tua Wu itu. 3 hari kemudian, semua alkemis paviliun obat menyaksikan acara pelantikan tetua. Siapapun yang bisa memenangkan lomba alkemis ini, dialah yang akan menjadi tetua agung. Para penonton sangat bersemangat untuk melihat siapa alkemis terbaik yang bisa menjadi tetua agung. Mereka membicarakan bahwa tetua Huo adalah alkemis terkuat saat ini. Dia memiliki kesempatan tertinggi dibandingkan kandidat lain. Namun ketika semua orang membicarakan si iblis tua Huo ini, tiba-tiba cahaya langit bersinar yang menandakan acara akan segera dimulai. Seseorang berteriak, tunggu dulu, jangan dimulai, ada salah satu alkemis yang akan ikut bertanding lagi. Para tetua paviliun obat bertanya, siapa itu? Tiba-tiba Yao Chen dan Xiaoyan muncul. Yao Chen berkata, tunggu sebentar, ada seseorang yang ingin ikut lagi. Dia adalah alkemis terkuat di Jawa. Yao Chen menatap si iblis Wow dan berkata, hei, teman lama, sudah lama kita tidak bertemu. Kau semakin tampan saja ternyata, si iblis Wow tertawa sinis. Jadi, rumor tentang kebangkitanmu itu benar, tapi kau tidak memenuhi syarat. Hahaha, kau tidak akan bisa ikut dalam pemilihan ini. Kau telah keluar dari paviliun obat. Yao Chen menjawab, tenang saja, aku tidak akan ikut dalam pemilihan ini. Tentu saja jika aku ikut, aku pasti akan menjadi juara. Sebelum pertandingan dimulai, muridku saja yang akan melawanmu, bocah epik. Xiaoyan melangkah maju dan berkata, aku, Xiaoyan akan ikut dalam pemilihan tetua agung ini. Mendengar hal ini, semua orang terkejut ketika melihat sosok di depan mereka. Pemuda itu adalah seorang doseng, dia adalah Xiaoyan yang telah menggemparkan dataran tengah. Dia juga adalah si jenius penyulingan pil waktu itu. Dia adalah juara pernah menjadi juara di paviliun obat dan dia muncul sekarang di tempat ini. Yao Chen tersenyum dan berkata, para tetua, berikan salam hormat kepada muridku.
Dengan kualifikasi ini, dia adalah alkemis terkuat di Jawa. Dia memenuhi syarat untuk menjadi salah satu tetua dari Paviliun Obat. Pemimpin Paviliun Obat menyela, "Hei, Yao Chen, apakah kau pikir ini adalah tempat bermain-main? Dia masih anak-anak, kau telah keluar dari tempat ini." Xiao Yan berbisik, "Guru, sepertinya kamu memiliki popularitas yang buruk di hadapan Ketua Agung Paviliun Obat ini." Yao Chen menenangkan, jangan panik, kita pasti bisa, kau memiliki kualifikasi." Dia tidak bisa menentang hal itu. Pada akhirnya Ketua Paviliun Obat berkata, "Karena kau ada di sini, mari kita lihat. Aku ingin lihat seberapa hebat kekuatan muridmu itu."